Kenapa wanita muda itu menangis di pinggir jalan? Siapa ibu tua yang digandengnya dengan penuh kepedulian? Dan bagaimana mungkin perbuatan kecil itu mengubah hidupnya selamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jakarta, sore itu, langit mendung menggantung di atas gedung-gedung tinggi. Jalanan dipadati kendaraan yang berlomba-lomba menembus kemacetan. Klakson bersahutan, pejalan kaki bergegas menyeberang. Sementara hujan rintik mulai turun perlahan. Di antara keramaian itu, Alia Putri, seorang wanita muda berusia 24 tahun, berdiri di trotoar, menunggu lampu hijau untuk pejalan kaki. Rambut hitam panjangnya terurai, sedikit basah karena gerimis. Pakaian sederhana yang ia kenakan sudah agak lusuh, sisa dari hari panjangnya bekerja sebagai kasir di sebuah kafe kecil. Hari itu sangat melelahkan. Gajinya sebagai kasir tidak seberapa, tapi cukup untuk membayar kos kecilnya di pinggiran Jakarta. Alia tinggal sendirian sejak kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Ia tidak punya saudara, tidak punya teman dekat, hanya berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Saat ia melamun menunggu lampu berubah hijau, matanya menangkap sosok wanita tua yang berdiri di seberang jalan. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dan membawa tas belanja yang tampak berat. Ia terlihat ragu-ragu untuk menyeberang. Mobil-mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi, membuat wanita tua itu semakin bingung dan takut melangkah. Alia mengerutkan kening. Ada banyak orang di sekitar, tapi tak satu pun yang peduli. Beberapa pejalan kaki hanya melirik sekilas, lalu pergi begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Alia langsung berlari kecil mendekati wanita tua itu. "Ibu, boleh saya bantu?" tanyanya lembut. Wanita itu menoleh. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. "Nak, terima kasih, tapi kendaraan terlalu banyak." "Ibu takut." Alia tersenyum menenangkan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya akan membantu." "Pegang tangan saya." "Ya." Dengan hati-hati, Alia menggenggam tangan wanita tua itu, menunggu momen yang tepat, lalu melangkah perlahan menyeberangi jalan. Beberapa mobil sempat melambat melihat mereka, dan akhirnya mereka tiba di seberang dengan selamat. Sesampainya di sana, wanita tua itu menarik napas lega. Ia menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu gadis baik," ucapnya dengan suara bergetar. Alia tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa membantu." Wanita itu tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba hujan turun semakin deras. Alia merapatkan jaket tipisnya, lalu berkata, "Ibu, saya harus segera pulang sebelum hujan semakin lebat. Semoga Ibu selalu sehat ya." Wanita tua itu mengangguk. "Terima kasih lagi, Nak. Tuhan akan membalas kebaikanmu." Tanpa berpikir panjang, Alia pun bergegas pergi, tidak menyadari bahwa perbuatan kecilnya itu akan mengubah hidupnya selamanya. 3 hari setelah kejadian di persimpangan jalan, Alia kembali bekerja seperti biasa di Cafe Aroma Senja. Kafe kecil itu tidak terlalu ramai, tapi cukup dikenal oleh pelanggan tetap. Alia sudah bekerja di sana selama hampir 2 tahun. Hari itu, ia baru saja selesai melayani seorang pelanggan. Ketika bel pintu berbunyi, menandakan ada seseorang yang masuk. Alia mengangkat wajahnya dan langsung terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi dengan setelan jas mahal berwarna hitam. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampan dengan rahang tegas, dan sorot matanya tajam namun tenang. Alia sedikit menelan ludah. Orang ini jelas bukan pelanggan biasa. Pria itu melangkah mendekat ke meja kasir dan berkata dengan suara dalam dan berwibawa, "Selamat siang,
apakah Anda Alia Putri? Alia terkejut. Iya, saya Alia. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Pria itu mengulurkan tangannya. Nama saya Leonard William. Alia ragu sejenak, sebelum akhirnya menyambut uluran tangannya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Leonard. Ada yang bisa saya bantu? Leonard tersenyum tipis. Saya datang ke sini karena ibu saya. Ibu Anda? Ya, beberapa hari lalu, Anda menolong seorang wanita tua menyeberang jalan. Itu adalah ibu saya. Alia terperanjat. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua yang ia bantu ternyata adalah ibu dari pria kaya dan berpengaruh. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Lanjut Leonard. Ibu saya sangat tersentuh dengan kebaikan Anda. Dia ingin bertemu lagi dengan Anda. Alia masih mencoba mencerna situasi ini. Ia tidak mengharapkan apapun saat membantu ibu tua itu. Apalagi sampai bertemu dengan putranya yang ternyata seorang CEO besar. Leonard kemudian mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Alia. Jika Anda berkenan, saya ingin mengundang Anda makan malam bersama keluarga kami sebagai bentuk terima kasih. Alia ragu sejenak. Ia hanyalah seorang gadis biasa, sementara Leonard berasal dari dunia yang jauh berbeda darinya. Namun, dalam hati kecilnya, ada rasa penasaran yang membuatnya ingin menerima undangan itu. Malam itu, Alia berdiri di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Jantungnya berdebar kencang. Ia masih tidak percaya bahwa ia diundang makan malam oleh keluarga seorang CEO terkenal. Rumah itu tampak megah dengan halaman luas dan taman yang tertata rapi. Pintu gerbangnya tinggi dengan desain elegan, dijaga oleh satpam berseragam rapi. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Seorang pelayan membukakan pintu untuknya. Silakan masuk, Nona Alia. Tuan Leonard sudah menunggu di dalam, ujar pelayan itu sopan. Alia mengangguk dan masuk ke dalam. Matanya terpana melihat interior rumah yang begitu megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Lantai marmer mengilap dan perabotan bergaya klasik yang terlihat sangat mahal. Di ruang tamu, Leonard sudah berdiri menunggunya. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung, terlihat lebih santai, namun tetap berkarisma. Selamat datang, Alia. Sapanya dengan senyum tipis. Alia membalas dengan sedikit canggung. Terima kasih, Tuan Leonard. Rumah Anda sangat indah. Leonard mengangkat alis. Panggil saya Leonard saja. Dan terima kasih. Tapi rumah ini milik ibu saya. Saat itu, seorang wanita tua muncul dari arah ruang makan. Alia langsung mengenalinya sebagai wanita yang ia bantu menyeberang jalan beberapa hari lalu. Wanita itu tersenyum, hangat, dan berjalan mendekat. Alia, akhirnya kita bertemu lagi, ujarnya dengan suara lembut. Alia segera membungkukkan badan dengan sopan. Selamat malam, Ibu. Senang bertemu dengan Anda lagi. Wanita itu menggenggam tangan Alia erat. Nak, aku sangat berterima kasih padamu. Saat itu, aku benar-benar ketakutan menyeberang jalan. Tidak ada yang peduli, sampai akhirnya kamu datang. Kamu sangat baik. Alia tersenyum tulus. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Bu. Saya senang bisa membantu. Leonard yang sejak tadi memperhatikan percakapan mereka akhirnya berkata, Alia, ayo kita makan malam. Ibu sudah menyiapkan hidangan spesial untukmu. Mereka pun berjalan menuju ruang makan. Makan malam berlangsung dalam suasana hangat. Alia merasa sedikit canggung di awal. Tetapi Ibu Leonard yang memperkenalkan dirinya sebagai Nay Eleanor William membuatnya merasa nyaman dengan percakapan ringan. Di tengah makan malam, Nay Eleanor tiba-tiba menatap Alia dengan penuh arti. Alia, bolehkah aku bertanya sesuatu? Alia mengangguk. Tentu, Bu. Nay Eleanor tersenyum lembut. Apakah kamu sudah memiliki pasangan? Alia sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia melirik Leonard sekilas sebelum menjawab. Belum, Bu.
Saat ini saya lebih fokus bekerja. Nay. Eleanor mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Leonard. Leo, bagaimana denganmu? Leonard tersenyum kecil. Ibu tahu jawabannya. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nay. Eleanor menghela napas. Leo, kamu sudah hampir 30 tahun. Kamu tidak bisa terus-menerus mengutamakan pekerjaan dan melupakan kehidupan pribadimu. Leonard hanya tertawa kecil tanpa menjawab. Alia merasa sedikit canggung dengan topik ini. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Nay, Eleanor kembali menatapnya dengan serius. Alia, kamu gadis yang baik. Aku sangat menyukaimu. Alia tersenyum gugup. Terima kasih, Bu. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Nay, Eleanor mengangguk, lalu berkata dengan nada yang lebih serius. Leo, bagaimana kalau kamu mengenal Alia lebih dekat? Alia tersentak kaget. Begitu juga dengan Leonard. Ibu, Leonard menatap ibunya dengan ekspresi bingung. Nay, Eleanor tersenyum penuh arti. Aku hanya berpikir, Alia adalah gadis yang luar biasa. Dia baik hati, sederhana, dan tulus. Aku ingin kamu mengenalnya lebih baik. Alia merasa pipinya memanas. Ia tidak pernah menyangka bahwa makan malam ini akan berujung pada pembicaraan seperti ini. Leonard menatap Alia sejenak, lalu tersenyum kecil. Alia, apakah kamu keberatan jika kita berteman lebih dekat? Alia masih merasa gugup, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Saya tidak keberatan. Nay, Eleanor tersenyum puas. Bagus, aku yakin kalian berdua akan cocok. Alia menunduk. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu kemana semua ini akan mengarah. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya baru saja berubah dalam satu malam. Sejak makan malam itu, kehidupan Alia mulai berubah perlahan. Leonard sering menghubunginya, mengajak makan siang, atau sekadar berbincang. Awalnya, Alia merasa canggung. Tetapi semakin lama, ia mulai merasa nyaman dengan pria itu. Hari itu, Alia sedang bekerja di kafe saat ponselnya bergetar. Leonard, Alia, sedang sibuk? Alia tersenyum kecil sebelum membalas. Alia, masih bekerja. Ada apa? Leonard, aku ingin menjemputmu sepulang kerja. Ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu. Alia ragu sejenak, tapi akhirnya mengetik balasan. Alia, baiklah. Sore itu, begitu Alia keluar dari kafe, ia terkejut melihat Leonard sudah menunggunya dengan mobil mewahnya. Leonard keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Masuklah. Alia tersenyum kecil dan masuk ke dalam. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai diselimuti senja. Kita mau kemana? Tanya Alia penasaran. Leonard tersenyum. Sebuah tempat yang istimewa. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah taman kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tanya Alia. Leonard menatapnya lembut. Ini tempat favorit ibuku. Dulu, waktu kecil, dia sering membawaku ke sini. Aku ingin berbagi sesuatu yang berarti denganku kepadamu. Alia terdiam. Hatinya tersentuh oleh sikap Leonard. Mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang banyak hal tentang hidup, impian, dan masa lalu mereka. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Suatu hari, di kantor lebar W Corporation, Leonard sedang duduk di ruangannya ketika pintu terbuka, dan seorang wanita masuk tanpa permisi. Itu adalah Clara, wanita yang selama ini mendekati Leonard dengan harapan bisa menjadi pasangannya. Leonard, suara Clara terdengar tajam. Aku dengar kau sering menghabiskan waktu dengan seorang gadis kasir. Leonard menatapnya tajam. Dari mana kau tahu? Clara menyilangkan tangan di dadanya. Berita menyebar dengan cepat. Leonard, kau seorang CEO.
masa depanmu cerah. Bagaimana bisa kau tertarik pada gadis biasa sepertinya? Leonard menghela napas. Clara, urusan pribadiku bukan urusanmu. Tapi dia bukan dari dunia kita, seru Clara. Kau pantas mendapatkan seseorang yang sederajat denganmu. Leonard berdiri dan menatap Clara dengan tajam. Kau salah. Alia adalah seseorang yang baik, tulus, dan dia tidak pernah menginginkan kekayaanku. Itu yang membuatnya istimewa. Clara mendengus kesal. Kau akan menyesalinya. Setelah Clara pergi, Leonard mengusap wajahnya. Ia tahu, ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Sudah lebih dari sebulan, sejak Alia dan Leonard semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal, dari masa kecil hingga impian mereka di masa depan. Namun, meskipun kebersamaan mereka begitu indah, di hati Alia mulai tumbuh keraguan. Hari itu, Alia sedang bekerja di kafe ketika dua pelanggan wanita duduk di dekat meja kasir, berbisik-bisik sambil sesekali meliriknya. Apa kau lihat berita itu? Bisik salah satu wanita. Iya, CEO Leonard William tertangkap kamera bersama seorang gadis. Biasa. Astaga, apa yang dia pikirkan? Masa dia mau pacaran dengan gadis kelas bawah? Alia terdiam, jantungnya mencelos mendengar perkataan itu. Ia berpura-pura sibuk mengelap meja, tetapi hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Saat pulang, ia berjalan sendirian melewati jalan kecil yang sepi. Pikirannya kacau. Apa benar aku pantas berada di sisinya? Saat itu, ponselnya berbunyi. Nama Leonard tertera di layar. Alia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Hei, kamu di mana? Suara Leonard terdengar hangat. Aku baru pulang dari kerja, jawab Alia. Mencoba terdengar biasa saja. Aku ingin bertemu. Bisa? Alia ragu sejenak. Tapi akhirnya, ia mengiyakan. Mereka bertemu di taman, tempat mereka biasa berbincang. Leonard duduk di bangku taman, tersenyum saat Alia datang. Alia, ada yang mengganggumu? Tanyanya, menyadari ekspresi gadis itu yang terlihat muram. Alia terdiam sebelum akhirnya berkata pelan. Leonard, aku tidak yakin kita bisa bersama. Leonard mengernyitkan dahi. Kenapa kamu bilang begitu? Alia menghela napas. Aku hanya gadis biasa. Sementara kamu, CEO perusahaan besar. Dunia kita terlalu berbeda. Orang-orang pasti akan menghakimimu jika bersamaku. Leonard menatapnya dengan serius. Alia, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang aku pedulikan hanyalah perasaanku terhadapmu. Dan aku tahu, aku mencintaimu. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Leonard menggenggam tangannya erat. Aku ingin bersamamu, Alia. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan. Alia menunduk. Hatinya masih bimbang. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ia juga mencintai Leonard. Aku juga menyukaimu, bisiknya. Leonard tersenyum. Kalau begitu, jangan biarkan orang lain menghalangi kita. Alia mengangguk. Meski keraguan masih menyelimuti hatinya, namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Suatu pagi, Alia menemukan amplop misterius di loker kafenya. Saat dibuka, isinya adalah foto-foto dirinya bersama Leonard, disertai sebuah catatan. Jika kau tidak ingin hidupmu hancur, tinggalkan Leonard. Alia terkejut dan gemetar membaca ancaman itu. Siapa yang mengirim ini? Malamnya, saat bertemu dengan Leonard, Alia menyerahkan surat itu padanya. Leonard membaca surat itu, rahangnya mengeras. Seseorang mencoba mengancammu. Alia mengangguk. Aku takut, Leonard. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Leonard menggenggam tangan Alia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Namun, Alia sudah mengambil keputusan. Aku harus pergi, Leonard, katanya lirih. Leonard terkejut. Apa maksudmu? Alia menahan air matanya. Aku tidak bisa terus bersamamu
jika itu berarti hidupku dalam bahaya. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang reputasimu. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Leonard menatapnya dengan putus asa. Alia, jangan lakukan ini. Aku bisa melindungimu. Alia menggeleng. Maaf Leonard, ini keputusan yang terbaik. Ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Leonard yang berdiri terpaku di taman. Hatinya hancur. Hari-hari berlalu tanpa Alia di sisi Leonard. Leonard tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi hatinya tetap kosong. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Alia telah pergi. Suatu hari, asistennya, David, datang membawa informasi penting. Tuan Leonard, kami menemukan siapa yang mengirim ancaman pada Nona Alia. Leonard segera menoleh. Siapa? David menyerahkan sebuah berkas. Clara, dia yang mengirim surat itu dan menyebarkan berita palsu tentang Nona Alia di media sosial. Rahang Leonard mengeras. Ia langsung menemui Clara di kantornya. Clara, aku tahu apa yang kau lakukan, katanya tajam. Clara pura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu? Leonard melemparkan foto bukti ke meja. Kau mengancam Alia. Kau mencoba memisahkan kami. Clara tersenyum sinis. Dia tidak pantas untukmu, Leonard. Leonard menatapnya tajam. Aku tidak peduli dengan pendapatmu. Aku ingin kau keluar dari hidupku. Mulai sekarang, kau dilarang masuk ke perusahaan ini lagi. Clara terkejut. Apa? Kau mengusirku hanya karena gadis itu? Leonard mengangguk tegas. Aku mengusirmu karena kau telah menghancurkan seseorang yang kucintai. Setelah mengusir Clara, Leonard segera pergi mencari Alia. Ia mengetahui bahwa Alia telah kembali ke kampung halamannya di Bandung. Tanpa ragu, Leonard terbang ke sana. Saat tiba di depan rumah Alia, ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Alia membuka pintu, dan matanya membelalak melihat Leonard berdiri. Di sana, Leonard, suaranya bergetar. Leonard menatapnya penuh kerinduan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, Alia. Alia terisak. Tapi Leonard meraih tangannya. Clara sudah pergi. Semua ancaman telah berakhir. Aku hanya ingin bersamamu. Alia menatap matanya yang penuh ketulusan. Ia tahu, inilah takdirnya. Aku juga ingin bersamamu, bisiknya. Leonard tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Beberapa bulan kemudian, Leonard melamar Alia. Lamaran itu diadakan di rumah Nyai Eleanor, yang langsung menangis haru saat mendengar kabar tersebut. Alia, aku tahu sejak awal kau adalah takdir untuk anakku, katanya sambil menggenggam tangan Alia erat. Pernikahan mereka digelar di sebuah taman indah, dikelilingi keluarga dan sahabat. Saat berdiri di altar, Leonard menatap Alia penuh cinta. Alia, aku mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu di persimpangan jalan itu, bisiknya. Alia tersenyum lembut, dan aku bersyukur bisa menyeberang jalan bersamamu selamanya. Mereka berciuman di bawah langit yang cerah, diiringi tepuk tangan dan sorak bahagia dari semua orang. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.